Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas terkait index tag, kemudian apa fungsinya, perbedaannya dengan yang selain tanpa menggunakan index tag. Biasanya, contohnya yang sering terjadi pada kasus seperti ini. Teman-teman punya fragmen, daftar fragmen yang ditempelkan ke bottom navigation bar ataupun ke drawer menu ataupun ke custom menu yang teman-teman bikin gitu. Tapi dia sifatnya adalah fragmen. Di sini kita punya 3 fragmen. Ada home fragment, dia tipenya stateful. Kita sudah kasih log aktivitas di sini untuk di init state dan juga di build-nya. Terus ada setting fragment yang tipenya stateless, terus ada bookmark tipenya stateful. Dan kita tempelkan ketiga fragmen ini di dashboard page dengan navigasinya menggunakan bottom navigation bar. Untuk skema perubahan indeksnya menggunakan bawaan Flutter set state di sini. Teman-teman bisa cek, kalau kita klik di bookmark, pindah ke bookmark fragmennya. Kalau kita pindah ke setting, fragmennya berubah atau berganti menjadi setting yang tampil di bodinya gitu. Cara pemanggilan ke bodinya, kita langsung akses ke list atau collection-nya, collection fragment. Terus berdasarkan indeks, akses si fragmennya di sini. Kita coba restart sambil lihat ke konsol gimana behavior dari yang menggunakan pengaksesan ke collection index seperti ini, menu current index, langsung ke widgetnya. Jadi ketika di restart, kemudian menampilkan halaman dashboard, di sini muncul init dashboard, init home yang sedang tampil saat ini, dan build home-nya. Kalau teman-teman menggunakan body menu, terus indeksnya, terus widget fragmentnya, di sini akan mengeksekusi si widget atau fragment sesuai kebutuhan. Jadi karena kebutuhan sekarang hanya menampilkan home sebagai inisial, jadi kita hanya memanggil init state home dan build home-nya saja, sedangkan untuk fragmen yang lain tidak dieksekusi init state maupun build-nya. Nah, kapan dieksekusinya atau dipanggilnya? Hanya karena ketika kita memanggilnya ke bagian body. Jadi ketika perubahan indeks terjadi, contoh ketika kita pilih bookmark, indeks berubah ke indeks bookmark. Nah, maka baru kita eksekusi untuk initial bookmark ataupun build bookmarknya. Kalau kita klik di setting, di sini baru dieksekusi build settingnya. Di sini hanya build karena stateless. Terus, gimana kalau kita buka kembali ke bookmark ataupun ke home-nya? Ya, otomatis dipanggil lagi. Karena menyesuaikan kebutuhannya. Jadi kebutuhannya kalau aktif ya dipanggil lagi. Kalau tidak aktif ya tidak dipanggil gitu. Nah, di sini kalau ke performance ada sedikit kurang gitu. Kita bisa meningkatkan performanya dengan cara menggunakan index tag. Teman-teman cukup ganti di sini pemanggilannya di bagian body menggunakan widget index tag. Kita masukkan indeksnya, current index, terus ada children. Di children teman-teman bisa langsung masukkan home fragment, terus bookmark fragment, dan setting fragment seperti ini. Atau teman-teman bisa pakai kode generate dari variabel menu.map e.access widgetnya atau fragmentnya .tulis. Seperti ini juga bisa. Kita coba restart lagi. Nah, kalau menggunakan index tag, di awal semuanya yang ada di dalam dashboard akan dipanggil. Di dalam dashboard ada 3 fragmen, ketiga fragmennya akan dipanggil. Init dashboard, kemudian init home dan build home, init bookmark dan build bookmark, dan build setting. Nah, namun ketika terjadi perubahan fragmen di sini pindah ke bookmark, tidak ada aktivitas yang baru di halaman bookmark gitu. Kalau kita buka ke setting, tidak ada lagi aktivitas baru di setting di sini. Jadi kalau menggunakan index tag, pemanggilan data di fragmen itu akan
dilakukan berbarengan di mana dia diletakkan, misalkan diletakkan di dashboard. Jadi pada saat itu dipanggilnya hanya sekali di awal saja. Dan di sini dapat meningkatkan performanya karena mengurangi proses build. Jadi teman-teman bisa ngeboost up lagi performa aplikasi teman-teman dengan menggunakan index tag. Nah, sekarang gimana? Apakah harus selalu menggunakan index tag? Tentu tidak. Kalau ada kasus di mana teman-teman itu mengharuskan si fragmennya selalu di-restart atau selalu melakukan pemanggilan data ketika perubahan menu terjadi. Jadi ketika kita pindah ke bookmark, memanggil lagi data ke database misalkan untuk di-update UI-nya. Kalau kita pindah ke setting, di-update lagi datanya, dilakukan pemanggilan. Kalau kita pindah ke home, dipanggil lagi home-nya gitu. Nah, untuk kasus seperti itu, teman-teman terapkan seperti ini. Body, menu, current index. Tidak pakai book index tag. Kalau memang mengharuskan melakukan refresh ketika terjadi perubahan fragmen gitu. Tapi kalau datanya hanya sekali dipanggil aja ya teman-teman bisa menggunakan index tag untuk meningkatkan performa aplikasi. Oke, jadi seperti itu mungkin terkait index tag. Sampai ketemu di next video.